memilih dengan tepat sesuai dengan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka yang lebih tinggi. Dan untuk para siswa-siswi tetap semangat meskipun sudah siang seperti ini ya, Ibu berharap partisipasinya dan dukungannya untuk bertanya bahkan mencari informasi dengan Mbak berdua ini dari Yogyakarta ya, ITNY, untuk mengikuti dengan baik ya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kesempatan dan waktunya kepada ITNY, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kami persilahkan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Agustina ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Salam kenal ya, saya Bu Rida dari ITNY ya, dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Ini kalian semua dari IPA dan IPS ini ya, gabungan ya Mbak Agustina? Iya, betul sekali. Oke, baik ya. Oke. Ini kami dari ITNY, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta pun tetap membuka kemungkinan untuk anak-anak IPS bergabung di teknik ya. Oke, saya Bu Rida ya, saya kebetulan dari jurusan teknik sipil ya, tapi ini saya di sini sebagai humasnya. Kemudian nanti saya bersama Ibu Laura ya, Mbak Laura, di mana Mbak Laura ini adalah salah satu staf pengajar di teknik pertambangan ya. Oke. Baik, sebelumnya saya akan share screen dulu tentang ITNY. Oke. Bisa dilihat ya PPT saya. Jadi untuk saat ini kita mengambil tema Learn Today Technopreneur on the Way. Jadi kalian pingin jadi anak-anak teknik ya, keren ya jadi anak-anak teknik itu ya. Nah sebelumnya saya pingin berbagi nih, kalau misalnya kalian melihat ini adalah peta Indonesia kita tercinta ya, Indonesia Raya. Nah ini kita punya ada 34 provinsi di Indonesia ya. Dan sebentar lagi dia akan bertambah 8 provinsi lagi, yaitu Provinsi Sumbawa dari NTB, kemudian Papua Selatan dari Papua, Papua Tengah dari Papua juga, kemudian Papua Barat Daya, kemudian dari Tapanuli dari Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Nias itu dari Provinsi Sumatera Utara, kemudian Kapuas Raya itu dari Provinsi Kalimantan Barat, di tempat kalian ya, kemudian di Bolang Mongondo Raya itu Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, di setiap provinsi itu kan pasti ada yang namanya kabupaten dan kota tuh. Coba tebak berapa jumlahnya. Nah, jumlahnya itu ada 514 dan akan bertambah lagi 57 tahun mendatang. 57 provinsi kabupaten dan kota di tahun mendatang, maksud saya, maaf. Ya. Kemudian di setiap kabupaten dan kota itu kan ada kecamatan. Jumlahnya itu ada 7.246 dan juga akan bertambah lagi di tahun mendatang ya. Oke. Anak-anakku sekalian, dari 42 provinsi, kemudian 514 kabupaten, kemudian 7.246 kecamatan, kemudian nanti akan bertambah lagi seiring dengan pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota, ya. Nah, Indonesia ini juga populasinya adalah populasi terbesar keempat di dunia. Banyak sekali penduduknya ya. Jadi pada tahun 2020 kemarin jumlah populasinya ada 272 juta jiwa ya, besar sekali. Nah, dalam kondisi ini maka Indonesia ini dinobatkan sebagai negara dengan populasi pertama terbesar di ASEAN, di Asia Tenggara gitu. Nah, ini sebenarnya adalah peluang untuk kalian ya. Mari kita cermati dan kita lihat nih. Berapa puluh ribu sarjana teknik sipil yang untuk membangun 42 provinsi, sekian kabupaten dan kecamatan, ya, untuk membangun jembatan,
untuk membangun pelabuhan, untuk membangun bandara, untuk membangun perumahan dan sebagainya. Ini nggak akan pernah berhenti, pasti pembangunan itu ada dan ada terus, ya. Nah, kemudian pasti dari sekian provinsi, kabupaten, kecamatan itu pasti harus ditata kan wilayahnya. Nah, kita ada yang namanya penataan wilayah dan kota atau perencanaan wilayah dan kota atau tata kota. Nah, mau dijadikan apa nih nanti Kalimantan Barat ya, khususnya Pontianak itu mau dijadikan seperti apa? Di mana nanti lahan-lahan hijaunya? Di mana nanti eh, apa itu industrinya dan sebagainya, itu anak-anak tata kota yang merancangnya. Nah, kemudian dari situ juga kan pasti dibutuhkan elektronya ya, listriknya kan, ada PLTA, ada PLTN, ada panas bumi, kemudian ada tenaga surya, dan juga ada robotik. Nah, ini dipelajari di teknik elektro. Nah, kita terkenal dengan robot-robotiknya ya. Nah, ini kalian juga akan semakin besar peluangnya di teknik elektro ya. Kemudian selain itu kan kita juga butuh mesin ya. Nah, kita ada mesin tambang, mesin pesawat, pelabuhan, kemudian mesin kapal, dan mesin kereta api, dan sebagainya. Nah, kita juga punya prodi teknik mesin ya. Di teknik mesin ini kita terkenal dengan mobil listriknya, di mana setiap tahunnya itu kita selalu juara di kompetisi mobil listrik nasional ya. Nah, kemudian geologi nih. Nah, geologi ini erat sekali dengan yang namanya pertambangan ya, di mana eksplorasi sumber daya alam, kemudian ahli seismologi, ahli batuan, eksplorasi emas, eksplorasi air tanah, ahli pengeboran, pengolah data geologi ini sangat-sangat dibutuhkan sekali ya. Kenapa ahli geologi vital untuk sumber daya alam di Indonesia? Kenapa vital gitu kan? Karena bumi Indonesia ini memiliki segala jenis tambang mineral, bahkan semua mineral yang ada di tabel periodik di bawah ini itu ada semua di Indonesia. Kok bisa? Gitu. Karena bumi itu sudah jutaan tahun berputar pada porosnya kan. Nah, semua mineral berat itu dia akan bergeser dan mengumpul di daerah ekuatornya tadi. Ya, karena pada kenyataannya bumi itu enggak bulat-bulat amat ya. Dia akan pipih di bagian kutubnya dan mengembang di ekuator karena dia akan menahan berat mineral yang terkumpul tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya bola ya, bola itu kalian isi dengan gliterin. Kemudian bola tersebut kalian putar. Nah, pasti gliterin itu dia akan mengumpul di tengah-tengah seperti cincin, seperti ekuator di situ. Nah, Indonesia itu berada di ekuator tersebut. Maka sumber daya mineral di Indonesia itu sangat banyak sekali. Makanya kita itu diirikan oleh negara-negara adidaya akan sumber alam ini. Nah, sayangnya Indonesia itu belum bisa memanfaatkan secara optimal. Nah, ini tugas-tugas kalian di sini ya. Nah, kemudian selain itu juga teknik pertambangan ya, nanti akan lebih jauh dikupas oleh Mbak Laura. Sekarang kita lihat faktanya. Kebutuhan ahli teknik di Indonesia itu pasti sangat besar sekali. Ya, menurut data Kemendikbud itu tahun 2025 nanti Indonesia itu memerlukan 700.000 tenaga ahli di bidang teknik. Jadi 4 tahun mendatang. Ya. Namun lulusan yang akan tersedia nanti itu jumlahnya baru 32.000 saja sarjana teknik di Indonesia. Jadi hanya sekitar 24%-nya saja yang tersedia. Ya. Nah, bayangkan kalau kebutuhannya banyak sementara bahannya cuma sedikit, pasti harganya akan mahal kan? Ya kan? Nah, makanya kita lihat aktivitas alumni kita, ini adalah tahun lulus 2018 kemarin, kita pakai ini ya, tracer study, kita dapatkan data bahwa di sini mereka bekerja 71% langsung bekerja. Kemudian yang melanjutkan studi ada 6%, yang tidak bekerja artinya cuma ya santai-santai aja, saya belum mau kerja dulu, saya mau santai dulu, saya mau menikah dulu dan sebagainya, itu ada 14%. Dan yang bilang
yang berwirausaha, yang jadi technopreneurship itu ada 9%. Nah, kemudian waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, di sini sebelum lulus pun sudah banyak yang di-booking oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, terlihat di sini bahkan lebih dari 3 bulan sebelum lulus saja sudah ada 36% yang sudah di-booking oleh perusahaan. Nah, di-booking oleh perusahaan-perusahaan besar kok bisa? Ya, kenapa Bu Rida mengatakan perusahaan besar? Karena di sini kita juga tracer tentang gaji pertama mereka berapa gitu ya. Jadi gaji pertama mereka ternyata 11% itu kurang dari 2 juta. Kemudian yang 22% itu ada 2 sampai 4 juta. Kemudian 4 sampai 8 juta itu ada 54%. Kemudian 8 juta sampai 10 juta itu 9%. Dan yang lebih dari 10 juta itu ada 4%. Nah, bayangkan. Kan berarti kan perusahaannya itu nggak ecek-ecek kan dengan rata-rata gaji di antara 4 sampai 8 juta ya, kira-kira seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, jadi gimana nih? Apa kalian ingin ikut membangun Indonesia? Pasti ya, kalian nggak boleh hanya diam saja melihat Indonesia seperti ini ya. Kalian ingin punya pekerjaan yang layak? Pasti ya. Ingin jadi generasi muda yang inovatif? ITN-nya sangat support banget ya dengan kreativitas dan juga prestasi-prestasi dari anak-anak kami sehingga terbuka lebar didanai untuk semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya, apalagi kompetisi-kompetisi tingkat nasional maupun internasional maupun tingkat lokal semua dibiayai, didukung oleh ITNJ. Nah, kemudian apakah kalian ingin punya jiwa kewirausahaan di bidang teknik atau technopreneurship ya? Mari bergabung dengan ITNJ. Nah, sekarang saya akan stop share, kemudian saya akan share tentang di mana sih ITNJ itu, bagaimana sih ITNJ itu, apa saja, bagaimana kuliahnya dan sebagainya. Ini kita ambil sebelum pandemi ya. Kalau ini kita ambil sebelum pandemi. Di mana ya? Oh ini. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan. ITN-nya memiliki beberapa fakultas dengan program studi unggulan, diantaranya Fakultas Teknologi Mineral dengan program studi Teknik Geologi dan Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri dengan program studi Teknik Mesin dan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan program studi Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Fakultas Vokasi dengan program studi D3 Teknik Mesin dan D3 Elektronika. Dengan dukungan berbagai infrastruktur, fasilitas dan sistem layanan seperti ruang kelas yang nyaman, kampus lapangan, klinik, perpustakaan, fasilitas olahraga, serta fasilitas umum lainnya. ITN-nya selalu berupaya memberikan layanan terbaik untuk pembelajaran mahasiswanya. Selain itu, mahasiswa juga diberikan ajang untuk berkreasi melalui keorganisasian keilmuan, organisasi minat dan bakat, serta dukungan dalam berkompetisi baik di dalam maupun di luar kampus. ITN-nya juga selalu mengupayakan program beasiswa dan sarana pendidikan untuk mahasiswa, dari program beasiswa kampus, beasiswa pemerintah, hingga instansi swasta. Bahkan sistem penerimaan calon mahasiswa pun bisa melalui jalur bidik misi, jalur penelusuran bibit unggul, dan jalur penelusuran prestasi. Semua program studi di ITN-nya memiliki prospek kerja yang sangat luas. Tercatat alumni ITN-nya telah bekerja di berbagai perusahaan-perusahaan besar seperti PT PLN, Sari Husada, Indonesia Power, Waskita Karya, PAMA,
Adikarya, Chevron, Pertamina, Adaro, Antam, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, lulusan ITNY juga dibekali sertifikat kompetensi dari LSP ITNY yang berlisensi BNSP. Segera kunjungi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta di Jalan Babarsari Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, atau informasi lebih lanjut melalui itny.ac.id. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Technopreneur in Future Energy. Ya, baik. Jadi itu tadi adalah sekilas tentang ITNY ya. Jadi seperti itulah ITNY ya di Jogja, seperti itu. Saya akan lanjutkan. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa buka ya, kalian bisa kepoin di www.itny.ac.id ya, di sini ya. Atau follow Instagram kami, Instagram, Twitter, Facebook itu di @kampusitny ya, atau bisa langsung hubungi di hotline WA kami di 0857 5565 5499 ya. Ya. Oke. Kita ada beberapa jalur untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi memang untuk saat ini memang belum dibuka ya, tapi ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru. Nanti kita mungkin sekitar bulan-bulan Januari baru buka pendaftaran mahasiswa baru ya. Jadi ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur penelusuran bibit unggul, di mana kalian bisa menggunakan nilai raport ya. Kalian bisa menggunakan nilai raport untuk mata pelajaran matematika atau fisika di salah satu semester saja. Itu nilainya 80, kalian bisa masuk di ITN-nya tanpa tes. Kemudian yang kedua adalah jalur penelusuran prestasi. Jadi kalau kalian mempunyai prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik, itu di paling tingkat kabupaten, minimal tingkat kabupaten, itu juga bisa masuk ke ITN-nya tanpa tes. Kemudian ada jalur KIP kuliah. KIP kuliah itu adalah jalur beasiswa. Jadi kalau kalian memiliki KIP, itu juga bisa masuk dengan jalur KIP kuliah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur CBT atau Computer Based Test. Jadi kalian bisa juga masuk menggunakan tes ya, menggunakan tes. Ada juga jalur undangan. Jalur undangan itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang diundang oleh ITNY, dilihat berprestasi. Nah, karena di sini sedang expo ya, sedang expo. Jadi untuk yang sekolah yang kita mengikuti expo itu bisa menggunakan jalur undangan. Kelebihannya adalah selain bebas tes juga bisa bebas biaya pendaftaran ya. Jadi bebas biaya pendaftaran. Jadi nanti bisa hubungi di nomor di atas tadi atau bisa langsung hubungi nomor humas di itny.ac.id itu. Nah, atau bisa hubungi Bu Agustina ya, nanti bisa disampaikan ke saya. Atau Bu Yuli juga bisa. Ya. Atau selanjutnya kalian bisa buka di pmb.itny.ac.id. Oke. Kemudian ini nanti saja. Nah, kita ada 4 fakultas dan 8 program studi. Yang pertama adalah Fakultas Teknologi Industri, yaitu ada teknik mesin dan teknik elektro. Kemudian teknologi mineral, itu ada geologi dan pertambangan. Kemudian sipil dan perencanaan itu ada teknik sipil dan teknik perencanaan wilayah dan kota. Kemudian ada Fakultas Vokasi, itu adalah D3, Vokasi Teknik Mesin, dan D3, Vokasi Teknik Elektronika. Nah, sebenarnya ITNY itu siapa sih kok kayaknya baru kenal gitu ya. ITNY itu sebenarnya sudah lama berdirinya dari tahun 73. Jadi mungkin Bapak Ibu kalian pun belum lahir ya, saya aja belum lahir di tahun 73 ya. Nah, tapi namanya ATNAS, Akademi Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, kemudian pada tahun 1986 itu berubah menjadi STT-NAS, menjadi sekolah tinggi. Nah, baru tahun 2019 kemarin itu kita dari sekolah tinggi berubah menjadi institut seperti itu. Nah, kemudian tentang
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, ini ada S1 Teknik Sipil. Nah, apa yang dipelajari di Teknik Sipil? Nah, Teknik Sipil itu hubungannya dengan bangun membangun ya, bangun rumah, bangun jembatan, bangun bandara, jalan dan sebagainya. Jadi konsentrasinya ada transport, ada air, hidrologi, bendungan gitu ya. Kemudian ada konstruksi atau struktur ya. Kemudian manajemen konstruksi ya. Bagaimana kira-kira habis berapa kalau membangun itu? Ah, itu manajemen konstruksi. Nah, kemudian ada perencanaan wilayah dan kota. Nah, perencanaan wilayah dan kota itu tata kota. Jadi mau dijadikan apa sih nanti Kalimantan Barat itu? Mau dijadikan apa Pontianak itu? Kedepannya seperti apa? Di mana lahan-lahan hijaunya? Di mana letak industri-industri dan sebagainya? Itu anak-anak tata kota yang merancang, yang memetakan. Nah, kemudian ada Fakultas Teknologi Mineral, yaitu ada Teknik Geologi dan Pertambangan. Nah, geologi ini kita punya kampus lapangan nih. Kampus lapangan geologi itu ada di Kulon Progo dekat bandara. Nah, ini adalah satu-satunya kampus lapangan geologi yang dipunyai oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Jadi kampus lapangan geologi itu ada 3 di Indonesia. Yang pertama di Karangsambung itu miliknya ITB, kemudian di Bayat Klaten itu miliknya UGM, dan terakhir itu di Kulon Progo miliknya ITNY. Nah, kemudian untuk teknik pertambangan, ini ada tambang terbuka dan eksplorasi, nanti lebih jauh akan dijelaskan oleh Mbak Laura. Nah, kemudian tentang Fakultas Teknologi Industri nih. Nah, kita punya teknik elektro. Teknik elektro ini konsentrasinya elektronika dan sistem energi listrik. Teknik elektro kita terkenal dengan robotnya ya. Robotnya karena kita memang ada ini ya, UKM robot, unit kegiatan mahasiswa robotik ya. Jadi di situ anak-anak pada berkreasi, berkompetisi di situ ya. Kemudian Fakultas Teknologi Industri yang teknik mesin ya, teknik mesin di sini ada power plant, peralatan industri, otomotif dan mekatronika. Di sini untuk teknik mesin di sini kita terkenal dengan mobil listriknya, di mana puji Tuhan untuk setiap tahunnya dari tahun 2016 itu kita selalu menjuarai tingkat nasional mobil listrik, kompetisi mobil listrik nasional Indonesia ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah vokasi. Nah, vokasi itu apa sih bedanya sama yang tadi itu gitu ya? Kalau vokasi itu lebih banyak ke praktikumnya. Jadi 70%-nya praktikum, 30%-nya teori. Jadi begitu masuk ketemunya adalah praktikum. Ya. Jadi kalian yang tidak begitu suka dengan teori, masuknya di vokasi saja. Nah, kalau vokasi lebih ke praktikum. Jadi lebih banyak langsung ke laboratorium gitu ya, langsung ke lab gitu ya. Bahkan ini di masa pandemi ini juga tetap untuk yang anak-anak vokasi tetap dengan tatap muka terbatas, tetap masuk aja untuk praktikumnya karena nggak mungkin bisa untuk semua online gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vokasi teknik mesin ya. Ini konsentrasinya adalah otomotif dan juga produksi. Oke. Nah, selain itu tadi juga sudah disinggung ya di filmnya, di profilnya ya, bahwa kita selain nanti lulus dari ITNJ itu dapat ijazah, kalian juga akan mendapat sertifikat pendamping ijazah. Namanya sertifikat kompetensi. Di mana sertifikat kompetensi kita itu sudah berlisensi BNSP ya. Jadi ini merupakan nilai plus ya untuk memasuki dunia kerja. Oh, dia sudah kompeten di bidangnya seperti itu. Dan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, ini berlaku di ASEAN ya. Kalian bisa menggunakan ini di ASEAN, di seluruh ASEAN. Oke, kemudian tempat kerja alumni karena kita sudah
lahir dari tahun 73 pasti tempat kerjanya banyak banget ya dimanapun, dan kita juga alumni itu tergabung dalam keluarga alumni ITNJ itu, dia juga sangat support sekali dengan adik-adik tingkatnya. Oke, ini banyak banget tempat kerja alumninya. Nah, kemudian di sini untuk fasilitas-fasilitasnya, nah yang terakhir ini adalah Student Center and Park. Student Center and Park ini tempat di mana mahasiswa berkreasi, berinovasi, kemudian mempersiapkan kompetisi dan sebagainya. Jadi sudah punya gedung sendiri untuk mahasiswa. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun perusahaan-perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini prestasi-prestasi dari ITNJ. Bahkan kemarin ini di ITNJ itu kita mendapatkan rekor muri ya, memecahkan rekor muri karena anak-anak kami yang tergabung dalam mahasiswa pecinta alam, Gapadri, itu berhasil menemukan sumber air bersih di Wonogiri, Jawa Tengah, ya, yang sudah selama bertahun-tahun lamanya nggak pernah mempunyai sumber air bersih. Sekarang mereka sudah mempunyai sumber air bersih, dan sampai saat ini pun kita lanjutkan dengan perpipaan seperti itu. Jadi mereka lebih mudah untuk mengambil air bersih. Oke, kemudian ini adalah prestasi-prestasi mahasiswa kami di sini. Kemudian juga banyak ya. Kalau kita lihat banyak banget ini prestasi-prestasinya. Dan lain-lain, nggak semua saya tampilkan. Kemudian kita juga ada student exchange ya. Jadi ada pertukaran mahasiswa. Untuk saat ini kita sama Raja Manggala di Thailand ya, di Universitas di Thailand. Di sini. Kemudian tentang beasiswa nih. Kita ada beasiswa KIP kuliah dari Kemenristek Dikti, kemudian ada beasiswa yayasan dari Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional, yayasan kami. Kemudian ada beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA. Kemudian beasiswa Dikpora, DIY. Kemudian beasiswa mahasiswa berprestasi di ETNY. Kemudian beasiswa pemerintah daerah setempat. Kemudian ada juga beasiswa dari perusahaan-perusahaan. Nah, mari kita bergabung di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, di mana tagline kami adalah Technopreneur in Future Energy. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Mungkin akan segera dilanjutkan oleh Mbak Laura tentang teknik pertambangan. Silakan. Saya mengingatkan dulu untuk absen ya. Silakan absen dulu. Ya, silakan Mbak Laura. Ya, terima kasih Bu Rida. Selamat siang Bu Agustina dan adik-adik ya sekalian ya. Oke, mungkin saya izin share screen ya. Boleh, silakan Mbak. Oke ya, selamat siang semuanya ya. Ini nama saya Laura ya, salah satu tenaga pendidik dari Prodi Pertambangan ya. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan program studi teknik pertambangan di ITNY dulu, di mana kita memiliki visi dan misi. Nah, visinya adalah menjadi program studi yang unggul dalam technopreneurship di bidang pengelolaan mineral dan batu bara yang berwawasan lingkungan. Nah, selama ini kalian pasti mengenal orang tambang itu kan hanya membuka lahan, tetapi di sini kita dituntut juga untuk memiliki wawasan lingkungan. Apa yang sudah kita bongkar, tentunya kita kembalikan fungsinya seperti semula. Kemudian misi Prodi Tambang ya, melaksanakan program pendidikan di Prodi Teknik Pertambangan dengan mengacu pada standar kurikulum pendidikan tinggi nasional, kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini biasanya dilakukan oleh dosen, di mana melibatkan mahasiswa juga, kemudian meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing global, dan yang terakhir adalah melaksanakan kerjasama dengan institut lain dalam bidang pertambangan tingkat lokal, regional, dan global.
Nah, kita sudah tahu ya bahwa persebaran mineral di Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rida ya. Mungkin untuk Bu Rida lebih ke senyawa, lebih ke sifat kimia, tetapi untuk saya akan lebih menjelaskan persebaran apa saja sih mineral yang ada di Indonesia ini sebetulnya. Mungkin kalau di Pontianak terkenal dengan Pontianak atau Kalimantan dan sekitarnya itu terkenal dengan batu bara. Tapi ternyata tidak hanya batu bara, di situ juga ada intan ya, yang biasanya dijual di Martapura. Kemudian juga ada bauksit, bauksit yang banyak di Kalimantan Tengah ya, di mana? Palangkaraya ya. Kemudian di sini juga ada beberapa ya di Sumatera, di Sulawesi. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa sebetulnya macam-macam mineral yang terbentuk ini didominasi oleh kondisi batuannya. Kalau kondisi batuannya itu berada di ultra basah atau basah, itu biasanya ada di daerah Sulawesi ya. Sulawesi. Nah, di daerah Sulawesi ini berarti kaya akan mineral nikel. Nah, nikel ya, nikel banyak ditemukan di sana. Kemudian kalau kita ke tengah sedikit, nah, ke tengah sedikit biasanya kadarnya asam di sini. Nah, asam ini lebih disukai oleh emas, ya. Kemudian batu bara, karena batu bara sendiri kan juga mengandung sulfur ya. Nah, kemudian tentunya bahan galian ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Nah, tentunya kalian tahu bahwa kepulauan di Indonesia ini sejajar dengan apa? Jajaran gunung berapi yang masih aktif. Ternyata gunung berapi yang masih aktif itu bukan bencana bagi kita, tetapi disitulah proses awal mula terbentuknya suatu mineral. Kalau kita tidak punya gunung berapi, tidak mungkin ada mineral. Tetapi kenapa batu bara itu ada di daerah Kalimantan yang tidak ada gunung apinya? Karena batu bara itu terbentuk dengan di mana kondisi itu harus tenang, tanpa ada pergerakan secara tektonik maupun aktivitas vulkanik. Makanya batu bara lebih banyak terbentuk di Kalimantan. Nah, itu ya. Nah, ini tadi persebaran mineral logam dan non-logam itu tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ini mengenai persebaran barang tambang non-logam di Indonesia. Kalau kita bicara non-logam itu contohnya adalah gamping, marmer, belerang, kemudian intan, lempung. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa dari barang tambang non-logam. Nah, kalau kita belajar apa sih sebetulnya proses penambangan itu diawali dari apa? Nah, itu ya. Nah, diawali dari eksplorasi. Jadi eksplorasi itu mencari. Biasanya eksplorasi ini dilakukan oleh teman-teman kita di geologi. Nah, di geologi itu di sana diajarkan juga bagaimana cara kita melakukan trekking. Trekking itu jalan-jalan dulu. Jadi kita jalan-jalan masuk hutan ya, di mana kita modalnya cuma kompas, palu geologi sama peta. Nah, cuma itu aja. Nanti sepanjang perjalanan kita gambar di peta. Kemudian selama perjalanan itu kita harus ambil sampel kalau kita menemukan sesuatu yang memiliki indikasi di situ ada endapan mineral yang berharga. Nah, setelah tahap eksplorasi, di sini ada yang namanya pembukaan lahan. Nah, sebelum tambang dibuka, tentunya hutan itu kan harus dibersihkan dulu, namanya land clearing. Nah, setelah land clearing, baru ada aktivitas yang namanya drilling dan blasting, ya, pemboran dan peledakan. Sebetulnya kalau pemboran dan peledakan aktivitas yang sifatnya tentatif. Kalau misalnya perusahaannya itu besar, ingin produksinya besar, ya ada aktivitas drilling dan blasting. Tapi kalau memang perusahaannya kecil dan materialnya tidak terlalu keras, ya kita hanya perlu eskavator saja. Nah, untuk membongkar material OB atau namanya overburden atau namanya lapisan tanah penutup. Nah, nanti setelah lapisan tanah penutup ini kita ambil, kita baru bisa nih mendapatkan mineral berharganya. Di sini Ibu contohkan itu adalah batu bara. Nah, kemudian batu bara ini diproses selanjutnya bisa ditumpuk di stockpile ya, tempat penampungan sementara batu bara, atau dia harus melalui treatment tertentu, misalnya pencucian atau crushing, peremukan karena ukurannya harus tertentu untuk siap dijual. Nah, itu tergantung dengan masing-masing perusahaan ya. Kemudian setelah itu baru batch proses di sini dimasukkan ke dalam tongkang untuk siap dijual.
Nah, ini Ibu akan jelaskan ya beberapa tahapan industri pertambangan itu terdiri dari apa saja sih. Yang pertama adalah prospeksi. Nah, prospeksi itu adalah tahapan mencari, ya, mencari. Kemudian eksplorasi, itu tahapan untuk memastikan dengan uji-uji tertentu material berharga apa yang berada di bawah lapisan tanah ya dengan kedalaman tertentu. Nah, setelah kita tahu ya dari tahap eksplorasi, kita lakukan studi kelayakan. Nah, materialnya itu banyak atau sedikit? Kalau banyak itu luasannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu ya. Karena itu nanti akan berpengaruh ke rancangan tambang. Nah, itu ya. Kalau misalnya dia kedalamannya tidak bisa dijangkau oleh alat mekanis tambang terbuka, berarti dia harus dilakukan secara tambang bawah tanah. Nah, di studi kelayakan inilah ya awal mula perencanaan itu dibentuk. Tapi di studi kelayakan belum tentu layak ditambang. Ada juga ketika kita sudah melakukan eksplorasi ternyata di sini ada emas tapi emasnya cuma sedikit karena bentuknya urat. Nah, sehingga di situ tidak layak ditambang dan akhirnya laporan yang sudah dibuat itu masuk arsip. Tetapi ada kemungkinan beberapa tahun kemudian mungkin bahan galian yang bentuknya urat itu akan ekonomis lagi sehingga itu bisa layak untuk ditambang. Nah, kemudian tahap persiapan penambangan ya, seperti yang sudah ada di gambar sebelumnya ya. Tahapan persiapan pertambangan adalah pengupasan tanah penutup yang sebelumnya dilakukan land clearing atau pembersihan lahan. Nah, itu contohnya adalah pembabatan tanaman-tanaman di lokasi hutan ya. Kemudian baru dilakukan penambangan. Setelah penambangan bisa juga langsung dijual atau dipasarkan. Tapi juga bisa diolah dulu. Nah, tergantung kita menjualnya produknya dalam bentuk apa. Nah, atau setelah diolah bisa langsung juga dijual. Ini untuk yang non logam ya. Tapi kalau untuk yang logam perlu adanya proses metalurgi. Metalurgi itu pemisahan antara material berharga dengan tidak berharga secara kimiawi. Nah, itu metalurgi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya berapa persentase kira-kira lowongan pekerjaan yang bisa kalian dapatkan ketika nanti kalian lulus di bangku perkuliahan. Nah, tetapi kita juga harus paham juga potensi lowongan pekerjaan untuk lulusan sarjana tambang itu apa saja sih? Ataukah hanya engineer? Salah besar. Di tambang sendiri, mata kuliah yang kita berikan itu adalah mata kuliah ada yang sifatnya engineering, ada juga yang sifatnya non-engineering. Nah, artinya basic non-engineering juga harus kita pahami, di situ kita juga harus paham perhitungan secara engineer atau secara tekniknya gitu ya. Tetapi untuk lulusannya ya di sini kita bisa lihat ya ada business development. Di business development ini memang basicnya itu engineering. Tetapi di business development ini bagaimana cara kita bekerja sama ya atau merangkul beberapa mitra untuk menjadi tempat kita bekerja ya di area dia. Jadi misalnya Ibu ada di kontraktor nih. Jadi Ibu kalau bekerja di business development, Ibu hanya mempersiapkan kontrak-kontrak apa saja yang perlu dikerjasamakan oleh pemilik lahan tambang agar Ibu bisa mengerjakan lokasi tersebut. Nah, ini ya, ini business development. Jadi manajemen kontrak ya kalau kita bicara business development. Kemudian main engineer ya pasti perencanaan ya. Perencanaan, kemudian drill blast engineer, drilling dan blasting, kemudian kepala teknik tambang, wakil kepala teknik tambang, operation area, geotech engineer ini yang sedang populer dan naik daun ya. Bagaimana kita sebagai engineer, kita juga dituntut untuk mengkorelasikan keteknikan kita, skill teknik kita dengan kondisi safety ya. Jadi geotek itu kita juga di sini ada mata kuliah teknik terowongan. Teknik terowongan di sini tidak hanya teknik terowongan lebih ke sipil, tetapi teknik terowongan untuk yang sifatnya discontinue. Kalau sipil kan lebih ke continue ya, artinya jangka panjang terowongan itu. Tapi kalau di tambang, terowongan itu dibuat hanya untuk jangka pendek, namun ketika tambang itu selesai ya sudah, gitu kan. Nah, disitulah bedanya geotech engineer-nya di sipil dan
di tambang. Kemudian dispatcher engineer. Nah, kalau dispatcher engineer ini bagaimana cara kita meremote area tambang. Nah, sekarang kan sudah menggunakan GPS ya, GPS. Kemudian dari GPS itu ditangkap oleh suatu media. Kemudian media itu membaca reportingnya. Nah, jadi langsung. Kemudian ada supply chain, ada processing engineer, ada budgeting dan controlling, ada marketing. Nah, marketing ini ujung tombak ya. Kalau awal mulanya itu Busdev, kita mencari sesuatu yang bisa dikerjasamakan. Nah, kalau di owner atau pemilik perusahaan itu mereka harus kuat di marketing. Kemudian ada quality control karena setiap material bahan galian itu dijual dalam produk tertentu dan keinginan konsumen itu berbeda-beda, maka perlu adanya quality control. Kemudian ada safety dan environmental engineer, kemudian ada production, kemudian ada surveyor and mapping engineer, ada internal audit, area operation dan engineering. Jadi dulu itu mengenalnya internal audit itu selalu orang accounting. No, salah besar ya. Sekarang lebih populer ya, internal audit itu dicari dari teknik industri atau sesuai dengan core bisnisnya perusahaan. Kalau core bisnis perusahaannya infrastruktur ya, mereka cari internal audit yang basicnya adalah teknik sipil, misalnya seperti itu ya. Sama halnya dengan perusahaan tambang. Kemudian di sini juga ada konsultan. Nah, konsultan ini biasanya dipakai pada saat tadi studi kelayakan. Nah, kemudian pengusaha tambang itu sudah pasti. Nah, ini contoh ya kalau di business development seperti ini pekerjaannya ya. Bagaimana kita merangkul mitra, kemudian mitra bekerja untuk kita berdasarkan kontrak. Nah, itu. Kemudian ini main engineer ya. Main engineer sendiri adalah merancang sesuatu lahan, ya, lahan tambang yang disiap untuk dirancang supaya apa? Supaya memudahkan akses dalam proses operasional pertambangan untuk mengambil material yang berharga. Kemudian ini ya aktivitas drill and blast engineer ya, bagaimana mereka mengkondisikan area blasting dan memastikan blasting itu berjalan dengan baik. Kemudian surveyor ini adalah aktivitas pengukuran ya, pengukuran yang dilakukan sebelum dan sesudah material itu dipindahkan. Jadi di situ kan ada sebelum dan sesudah. Jadi itu kita bisa mendapatkan selisih material yang didapat. Nah, kemudian marketing ya, marketing ini biasanya marketing ini adanya di Jakarta ya. Marketing jarang ada di site-nya atau di Kalimantannya atau di luar Jakarta. Nah, ini konsultan, kemudian ini supply chain ya, supply chain. Ini operator. Nah, untuk mencapai suatu lulusan sarjana teknik pertambangan S1 ya di ITNY, tentunya kita para pendidik juga harus mempunyai dasar dari capaian pembelajaran program studi teknik pertambangan itu sendiri, yaitu kita harus memberikan permasalahan-permasalahan dalam hal rekayasa dan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, sains dan matematik. Nah, itu. Kemudian mampu menerapkan perancangan rekayasa dengan mempertimbangkan K3, kemudian harus mampu berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif ya. Nah, jadi di sini dituntut. Jadi mungkin bagi adik-adik yang pintar tetapi diam, nah nanti ketika di dunia kerja itu dituntut ya, dituntut untuk lebih aktif lagi dalam komunikasi. Kemudian bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi, bekerja sama, eksperimen dan pembelajaran sepanjang sesuai dengan pengetahuan kekinian. Nah, ini untuk beberapa tenaga kerja pendidik kita ya. Jadi tenaga kerja pendidik kita tidak hanya diambil dari murni tendik ya, S2 kemudian lanjut menjadi pengajar, tidak. Beberapa dari tenaga kerja pendidik kita itu berasal dari kalangan praktisi, artinya kalangan perusahaan ya. Contoh seperti Pak Partama di sini untuk KBK Eksplorasi ya. Ini salah satu
dosen praktisi yang ada di Prodi Tambang, kemudian Dr. Supandi ya. Ini juga dia salah satu praktisi di perusahaan tambang batubara terbesar ya di Indonesia. Kemudian ada Pak Hidayatullah Sidik ya. Di sini ya, ini adalah konsultan. Kemudian di sini juga ada Pak Novandri Kusumawardana. Nah, ini juga salah satu praktisi di batubara, dan di sini juga ada nih yang bekerja di Kementerian ESDM. Nah, seperti Pak Mustofa Ali. Nah, itu. Jadi jangan khawatir yang mau masuk ke teknik pertambangan ya, kalian akan pasti dapat materi-materi yang terupdate mengenai dunia luar ya, tidak hanya dari buku saja, tetapi sudah mulai harus kita korelasikan sesuai dengan misi dan visi dari Kemenristek Dikti, bahwa salah satu faktor penting yang harus dimiliki tenaga kerja pendidik adalah memiliki pengalaman bekerja. Nah, itu ya. Kalau dari Ibu sendiri, mungkin Ibu sudah pensiun ya, dulu Ibu sudah 8 tahun bekerja ya di salah satu perusahaan tambang yang ada di Indonesia, dan Ibu juga sudah lelah berkeliling-keliling Kalimantan ya. Ibu paling sering ke Balikpapan, kemudian ke area Berau ya, terutama ke Tanjung, daerah Kalimantan Selatan itu paling sering di situ, walaupun penempatan Ibu di Jakarta itu ya. Nah, untuk mencetak lulusan tentunya kita juga harus punya fasilitas laboratorium di sini ya. Kita punya laboratorium eksplorasi, mekanika batuan, pengolahan, komputasi dan ekonomi tambang, kemudian tambang bawah tanah dan fisika. Nah, ini juga ada aktivitasnya ya. Nanti ketika kalian akan bergabung, ada kunjungan di tambang terbuka, di Semen Indonesia dan di Jara Silika ya. Kemudian kunjungan juga di tambang bawah tanah ya, ini biasanya di Antam, tetapi juga kita ternyata ada tambang emas di Kulon Progo. Nah, kita mungkin bisa lebih dekat di situ untuk belajar basic-basic mengenai tambang bawah tanah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Bu Rida. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan chat atau langsung ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laura. Ya, menarik sekali ya dunia pertambangan itu. Kalian yang dari IPS pun bisa masuk di pertambangan ya. Yuk silakan sekarang sesi tanya jawab, silakan. Nanti ada giveaway menarik ya dari kami bagi penanya terbaik, silakan. Silakan bertanya. Ya. Bisa lewat chat atau bisa langsung Ada yang open mic. Maria sepertinya ya, Maria. Iya, Ridi dengan Bu Laura, saya mau bertanya tentang keunggulan atau ciri khas apa dari teknik tambang di ITNY dibandingkan dengan unit atau institut lainnya. Oh ya, terima kasih ya, Maria ya panggilannya ya. Oke, kalau untuk di prodi kita mencetak ciri khas kita adalah di bidang technopreneurship. Jadi memang kita melahirkan lulusan-lulusan yang bekerja di perusahaan, tetapi kalau bisa lulusan-lulusan kita juga menjadi seorang pengusaha. Nah, makanya technopreneurship itu menjadi ciri khas khusus dari prodi kita dibanding dengan prodi-prodi teknik pertambangan yang lain ya di Indonesia lainnya. Oke, terima kasih ya. Mungkin cukup ya, Maria. Ada pertanyaan lain? Cukup, Kak. Ada lagi yang lain? Yuk, yang lain silakan. Ya. Kita masih ada waktu 10 menit. Yang cowok-cowok nih biasanya yang mau melanjutkan ke teknologi. Iya, karena untuk Pontianak sendiri ya, pasti untuk tambangnya masih banyak sekali ya. Betul. Jadi kalau kalian nanti kuliah di TNY, kemudian pulang ke Ponti, pasti sudah ini ya, nggak mungkin diam begitu saja. Pontianak terkenal sawitnya ya. Nah, ini bisa nih, sawit nanti kalian bisa bekerja di safety dan enviro untuk proses pasca tambangnya atau reklamasi. Nah, itu bisa
kalian gunakan atau kalian manfaatkan produk lokal kalian menjadi salah satu ciri khas khusus nantinya untuk proses penutupan tambang. Nah, itu ya. Ada pertanyaan lain? Ayo, banyak tanya loh. Ayo. Ada giveaway menarik loh. Silahkan. Ada hadiah menarik ini. Ayo. Mana ini yang IPS? Kak, Melvin. Ya. apakah dari INTY itu menawarkan beasiswa bagi para mahasiswa yang ingin bergabung? Oke, Melvin ya. Baik, terima kasih Melvin. Tapi bukan INTY, maaf ya saya ralat, bukan INTY. ITNY. Dan ITN-nya ya, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ya, yang dulunya STTNAS ya. Ya, tentu saja untuk beasiswa kita ada banyak beasiswa, tawaran beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa dari KIP Kuliah, kemudian beasiswa dari yayasan. Jadi kalau beasiswa KIP Kuliah sendiri ya itu memang itu kan dari Kemendikbud itu. Jadi kalau biaya dari Kemendikbud itu sudah free kuliahnya, terus setiap bulannya juga sudah dapat living cost-nya, dapat uang saku seperti itu ya. Kalau dari beasiswa KIP Kuliah, tapi memang ada syarat-syarat khususnya, yaitu kalian harus mempunyai KIP, kemudian pasti nilainya juga bagus di SMA, kemudian apa itu penghasilan orang tuanya tidak boleh lebih dari 4 juta ya untuk gabungan antara bapak sama mama gitu. Kemudian untuk beasiswa yayasan sendiri, ada beasiswa yayasan itu fasilitasnya ada bebas biaya pendaftaran, kemudian bebas SPP, SPP tetap, bebas SPP variabel, dan bebas biaya pengembangan pendidikan. Ya, kemudian untuk yang beasiswa PPA dan beasiswa ITNY sendiri, apabila kalian berprestasi di bidang akademik maupun non akademik ya, jadi kalian sudah masuk nih, sudah masuk jadi mahasiswa ITNY, kemudian kalian berprestasi juara apa gitu, nggak harus juara 1 gitu, tidak harus juara 1, itu sudah kalian akan mendapatkan beasiswa dari ITNY. Kemudian ada beasiswa dari Dikpora itu khusus untuk DIY ya. Kemudian ada beasiswa dari pemerintah setempat itu pasti dari pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beasiswa dari perusahaan, itu kalau sudah ada magang di perusahaan. Jadi dibiayai oleh perusahaan tersebut. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu datang, kemudian dia sudah melakukan wawancara, kemudian tes, kemudian nanti akan dibiayai oleh perusahaan tersebut. Seperti itu ya untuk beasiswa-beasiswa yang ada di ITNY. Itu ya Melvin, ITNY ya. Oke, mungkin Ya. yang lain? Oke, saya ingatkan untuk jangan lupa absen ya. Saya kira waktu kami sudah apakah masih ada 5 menit ya Mbak Agus ya? Mbak Agustina. Betul, masih ada 5 menit. Oke, yuk mari silakan. Silakan. Bu, saya mau bertanya. Yuk, Marsanda ya? Siapa? Oh, Brigita. Brigita. Oh ya, Ya. silakan Brigita. Saya mau bertanya mengenai teknik pertambangan. Biasanya kan mahasiswa pertambangan itu ada kegiatan magang ya, Bu. Nah, kegiatan magangnya itu penempatannya itu ditentukan oleh ITNY sendiri atau nanti kita bebas mencarinya di mana tempat kita magang nanti? Halo Bu Laura. Saya Bu Rida. Ya, silakan. Oh ya. Oke, Brigita ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kebetulan di program studi teknik pertambangan ini sendiri sama seperti di kampus-kampus yang lain, ini kan sudah ngeling dengan
yang namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ ada yang namanya magang ya. Di situ ada poin magang. Nah, magang itu sendiri bisa dijadikan poin kerjasama, artinya kalian nggak usah susah-susah cari tempat magang, artinya sudah disiapkan, tetapi dengan syarat perusahaan tempat kalian magang sudah bekerja sama dengan Prodi Tambang ITNY. Nah, itu poin pertama. Kemudian ketentuan yang kedua untuk magang, kalau misalnya kalian mempunyai relasi, karena kan yang namanya kita berharap dari kerjasama saja kan kasihan juga kan, mungkin slotnya cuma 10 tetapi teman-teman kalian masih banyak. Nah, di situ diberi kesempatan juga untuk kalian yang memang punya mitra atau kerabat yang bekerja di perusahaan tambang, ya monggo silahkan kalian bisa magang di perusahaan tambang tempat kenalan kalian, itu bisa. Tapi ketentuan prosedurnya juga harus melalui proses administrasi ya di situ ya. Surat pengajuan magang, kemudian setelah itu surat tugas yang dikeluarkan oleh fakultas, nah dan sebagainya. Nanti ketika kalian sudah magang di situ, kalian pasti akan paham prosedur yang harus dipenuhi. Begitu ya, Brigita ya. Brigita atau Brigita ini ya? Brigita, Bu. Oh ya, oke. Oke, baik. Mungkin yang lain masih ada lagi? Baik, karena waktunya tinggal 2 menit ya, saya akan sedikit berpesan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian ini sudah besar ya, artinya sudah bisa menentukan kalian nanti mau kemana sih gitu ya. Pesan kami itu ya, karena yang namanya kuliah itu kan tidak hanya sekedar kuliah saja, tetapi nanti akan ada banyak tugas, akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Bahkan ada yang namanya tugas akhir atau skripsi, ya. Nah, itu harus kalian kerjakan. Nah, makanya saya berpesan bahwa yang namanya kuliah itu kalian harus benar-benar benar dalam mengambil jurusannya, mengambil program studinya. Jadi yang terpenting itu adalah itu. Kalian harus benar-benar mengenali apa sih passion saya, apa sih passion saya, sehingga saya akan lebih mudah untuk maju ke depan. Karena kalau kalian mengerjakan sesuatu dengan apa yang kalian suka, apa yang kalian bisa, itu kan akan lebih mudah dan akan lebih bisa berprestasi. Begitu kan? Nah, saya kira kalian memang benar-benar harus kenali diri sendiri, apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau, apa yang kalian bisa, gitu ya. Soalnya knowing more about yourself is even more important gitu ya. Jadi mengenali diri kalian sendiri itu justru lebih penting ya, khususnya di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini banyak sekali kesempatan, ya kan? Dibanding zaman saya dulu ya, zaman 10 tahun yang lalu itu kan sedikit kesempatannya. Sekarang sudah banyak sekali dan kalian memang benar-benar harus sesuai dengan passion kalian, apa yang akan kalian jalani nanti itu kalian harus putuskan sesuai dengan passion kalian, kenali diri kalian sendiri. Oke, saya kira itu saja ya pesan saya. Terima kasih sekali karena waktunya sudah pas ini Mbak Agustina. Saya kembalikan kepada Mbak Agustina. Terima kasih. Kami undur diri dengan Bu Laura. Terima kasih sekali Mbak Agustina. Mungkin sudah ada season yang lain yang sudah Terima menunggu. kasih Bu Agustina. Ya, terima kasih juga kami dari pihak sekolah SMA Santo Paulus Pontianak mengucapkan terima kasih banyak atas informasi penjelasan mengenai teknologi. Semoga dapat bermanfaat bagi peserta didik kami, sehingga peserta didik kami ada yang mendaftar ya ke Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam dari Pontianak. Terima kasih buat Ibu Ridayati dan Ibu Laura. Iya. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Mbak Agustina. Ya, Mbak Agustina mohon maaf tadi ada satu yang namanya Mbak Brigita ya. Yang pemenang kuis saya minta tolong ditulis di chat untuk nomor WA-nya. Oh iya, baik. Iya, terima kasih. Baik, sama-sama. Sampai jumpa. Iya, terima kasih.
Baik, untuk para siswa-siswi kelas